Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali duduk bermajelis ilmu agama, membahas dari Kitabul Kaba'ir, kitab yang berisi penyebutan tentang dosa-dosa besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah kita bahas dari dosa besar apabila seseorang itu ragu terhadap keimanannya, ragu di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa saja dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan ada keraguan di dalam syariat, karena syariat ini adalah syariat. Jadi syariat itu aturan agama. Syariat ini itu aturan yang langsung datang dari Allah, dan Jibril bertugas untuk menyampaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama, bertugas untuk menyampaikan saja, bukan menambah, bukan mengurangi, justru hanya membawa apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini harus kita yakini, tidak boleh ada keraguan padanya. Iya, sedikit pun tidak diperbolehkan. Karena kapan seorang itu ragu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia ragu terhadap apa yang telah Allah tetapkan dari hukum-hukumnya, dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan semua isi Al-Quran itu jelas, itu jelas, semuanya ada yang kita butuhkan. Iya, tidak ada satupun kecuali ada di dalam Al-Quran. Makanya Allah berfirman, "Wa ma farraqna fil kitabi min syai'." Kami tidak meluputkan satupun perkara di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ya di dalam Al-Quran kecuali Allah telah sebutkan. Ini kata Allah, itu di surah Al-An'am ayat 38 ya. Allah sebutkan, "Ma farraqna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada satupun yang kami luputkan, kami lewatkan penyebutannya di dalam Al-Quran, apapun itu. Kemudian
kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Ya, untuk bertanggung jawab atas apa yang datang dalam Al-Quran. Ya, kita harus iman, yakini, tidak boleh meragukan isinya. Ya, termasuk di antara keimanan yang tidak boleh diragukan adalah mengimani apa yang datang dalam hadis. Mengimani apa yang datang dalam hadis. Tidak boleh ada yang berkata, ya, misalnya ini hadis menyelisihi Al-Quran. Itu tidak mungkin, mustahil. Tidak ada hadis yang pernah menyelisihi Al-Quran satupun. Iya, tidak ada hadis yang menyelisihi Al-Quran. Kalau ada yang berkata seperti itu, ya berarti ada keraguan di dalam hatinya. Demikian pula, ya, ucapan-ucapan para sahabat yang menerangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ucapan mereka jelas karena Allah yang merubah mereka. Jadi semuanya memang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah katakan wa ma atakum ya fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi bawa maka ambil, dan apapun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang maka tinggalkan, ya berhentilah darinya. Itu Allah perintahkan. Adapun para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah beri jaminan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jaminan yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tamassaku bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah para pemimpin setelahku yang mendapat petunjuk dan hidayah, yaitu para sahabat. Maka ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, tidak boleh ada keraguan. Kalau ya pandangan manusia, pendapat orang, ya, kalau dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau ucapan para sahabat, maka boleh jadi. Jelas ya? Ada pendapat dari imam ini, imam itu, boleh jadi manusia. Iya. Jelas? Makanya datang dari ucapan sebagian ulama, itu mereka katakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu manusia, kita juga manusia. Artinya sama-sama. Ucapannya bisa diterima, ucapannya bisa ditolak. Jelas? Ya, makanya dari para ulama juga mereka menyebutkan, di antaranya Imam Ahmad, tidak ada seorang pun yang semua ucapannya bisa diterima illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Dia tunjuk Madinah, kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang ucapannya bisa benar, bisa keliru. Ya, tapi kalau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya harus diterima, maka tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kemudian berikutnya di sini penulis rahimahullah, ya, atau dari Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyebutkan kenapa orang itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam beragama, karena bahayanya itu akan sampai mengikuti dia ke alam kuburnya, ke akhiratnya. Iya, yang dimana disebutkan dalam hadis ketika seorang mukmin, ya, yang dia itu masuk ke alam kubur akan ditanya nanti oleh para malaikat, akan ditanya tentang Rabb-nya, tentang nabinya, tentang agamanya. Kalau dia jawab dengan benar, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, ya, agamaku adalah Islam, maka akan ditanya, wa ma yudrik, kenapa kamu bisa tahu? Ini pertanyaan kenapa dia bisa tahu, ini yang penting. Iya. Maka dia jawab, qara'tu kitab Allah
saya baca Al-Quran dan saya pelajari. Jelas ya? Ini orang yang beriman, disifati oleh Nabi SAW, mereka bisa selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur karena mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajarinya. Jelas? Jadi bukan sekedar saya dengar ini, saya tahu ini. Iya. Makanya datang dari Nabi SAW juga ketika Nabi sebutkan orang yang diazab, disiksa di alam kuburnya. Iya. Ketika ditanya oleh para malaikat, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk?" Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Mereka akan menjawab apa? Ya, bukan tidak bisa menjawab, bukan tidak tahu jawaban, tapi karena ada keraguan. Apa yang mereka katakan? La adri. Ya, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya dengar orang bilang ini, maka saya bilang ini. Saya dengar bapakku bilang agama yang benar Islam, Rabb adalah Allah, Nabi adalah Muhammad. Itu yang dia tahu, sehingga dia pun ucapkan itu. Tidak ada keyakinan. Jadi keimanannya dibangun di atas ikut-ikutan. Keimanan tidak dia bangun di atas ilmu, keimanannya tidak dia bangun di atas keyakinan. Maka itulah kekeliruan. Jelas ya? Ya, makanya syahadat kita la ilaha illallah itu tidak akan sah, tidak akan benar, tidak akan lurus kecuali terpenuhi syarat. Dan syaratnya kata para ulama, ya, ilmun yakinun. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin. Jadi orang harus yakin. Ya, jadi ketika dia mau syahadatnya benar, mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, siapa Rabbnya dan siapa nabinya, perbaiki syahadatnya. Syahadat itu tidak akan benar kecuali terpenuhi syarat. Ilmun yakinun. Pertama ilmu, yang kedua yakin. Yang ketiga wa ikhlasun, ikhlas. Wasidukuk. Kemudian yang keempat membenarkan. Kemudian yang kelima mahabbah. Ya, mencintai kalimat tersebut. Wal qiyadin, kemudian tunduk, mematuhi konsekuensinya. Karena kita kalau ucapkan sesuatu harus kita tunduk pada konsekuensinya. Ya, ada ucapan, ada keharusan. Kita ucapkan saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, maka konsekuensinya ibadah harus hanya kepada Allah. Begitu. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW harus dibenarkan dan diterima. Jelas? Iya. Wal qabulillah. Kemudian yang ketujuh menerima, harus menerimanya. Tidak boleh menolak sebagian, menerima sebagian. Ya, sudah berlalu bersama kita banyak contoh-contoh manusia di zaman ini itu hanya menerima sebagian syariat. Kalau dia senang, dia lakukan, dia terima. Tidak dia senangi, maka dia tinggalkan, bahkan tidak menganggapnya bagian dari syariat. Kemudian yang kedelapan adalah mengingkari segala yang disembah selain Allah. Itu 8 dari syarat la ilaha illallah harus dipenuhi. Kalau tidak, maka sulit di alam kubur bisa menjawab. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan, al-wajibu 'alal muslim an ya'isha 'ala yaqinin billah wal yaumil akhir. Seorang muslim itu wajib bagi dia hidup di atas keyakinan terhadap Allah. Dia yakin Rabbnya adalah Allah. Dan banyak konsekuensi. Kalau kita meyakini Allah adalah Rabb, Rabb itu banyak maknanya. Pemberi rezeki, pencipta, pengatur, yang menakdirkan, ya, banyak makna Rabb. Jadi bukan sekedar pencipta, Rabb ya Allah, Rabb Allah, Allah yang cipta saya. Tapi dia tidak yakini bahwa Allah yang memberi dia rezeki. Nah itu sulit. Ya, seorang muslim harus dia hidup di atas keyakinan kepada Allah. Orang yang hidup di atas keyakinan kepada Allah tenang hidupnya.
tenang hidupnya. Ada masalah, ya, yang jelas dia usahakan, dia serahkan hasilnya kepada Allah, akan tenang. Wal yaumil akhir, dan yakin terhadap hari akhirat. Fahadha huwa al-mu'min alladhi yu'minu bi anna Allah haq wal jannatu haq wan naru haq wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Inilah keadaan orang beriman yang dia mengimani Allah itu benar, surga itu ada, neraka itu benar adanya. Ya, demikian pula dia meyakini bahwasanya Allah akan membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Orang yang ada di dalam kubur. Iya. Kalau orang yang tidak mau menerima, maka itulah yang Allah sebutkan dan Nabi SAW sifatkan sebagai orang yang beragama hanya ikut-ikutan. Ya, kan disebut di surah Al-Baqarah, sering kita dengar ayatnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Allah turunkan ini saja dilakukan, jangan ditambah-tambah. Allah larang ini, tinggalkan. Paham ya? Itu satu ayat itu membantah semua kesesatan. Jadi kesesatan apa saja, penyimpangan apa saja, mau orang berlebihan caranya beragama atau meremehkan agama, semuanya dibantah dengan satu ayat ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, kami hanya mau ikuti apa yang kami dapati dari orang tua kami. Tak, itu di surah Al-Baqarah ayat 170. Kemudian Allah sebutkan membantah orang tuanya, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kira-kira bagaimana kalau dia beragama hanya ikuti bapaknya, ternyata bapaknya apa? La ya'qiluna syai'an, tidak berpikir sedikit pun, tidak mau pikir mana yang benar mana yang salah, pokoknya lakukan saja. Nah, kadang orang begitu, wala yahtadun, dan tidak dapat hidayah. Kalau kita asal ikut, kita tidak tahu ini orang dapat hidayah atau tidak, ini orang benar atau tidak, gimana kira-kira? Ya, sedangkan pada hari kiamat biar kita bakal tunjuk, tetap tidak akan selamat. Syaitan saja, ya, semua pengikutnya akan menyalahkan syaitan. Iya, semua yang melakukan dosa dan maksiat pada hari kiamat akan menyalahkan syaitan. Tapi syaitan apa? Tetap dia bilang apa? Iya, la talumuni walumu anfusakum, jangan kalian mencela saya, tapi celah diri sendiri ya. Saya hanya mengajak kalian yang melakukan. Inni da'autukum fastajabtum li, kata syaitan, saya ajak kalian yang lakukan urusan masing-masing sekarang. Nah, kalau kita kan tidak dipaksa, orang tua kita tidak paksa kita ikut dia dalam beragama. Iya, keyakinan semua orang bebas meyakini apa saja dalam hatinya, dia yang tahu. Iya, cara beragama juga demikian. Jelas ya? Maka ini seorang itu harusnya pandai dalam berpikir. Jangan dia asal ikut apa saja yang keluar dari mulut orang langsung dia terima. Tidak. Apa yang kita dengar, kita ambil, perhatikan dulu benar salahnya. Ya, jelas difilter itu omongan orang, ya, ucapan orang tentang agama. Tidak semuanya langsung diterima. Perhatikan ada tidak dalilnya dalam Al-Quran, ada tidak dalilnya dari Sunnah Nabi SAW, ada tidak contohnya dari para sahabat, ada tidak pendapat ulama begitu demikian. Jelas ya? Tidak semuanya langsung diterima. Ya, apalagi sekarang itu orang membuat tuntunan syariat itu bebas. Nah, tinggal pakai peci, pakai jubah, ya, atau pakai misalnya baju koko, pakai sarung, ya, duduk kamera depannya bicara. Iya, kalau bagus caranya bicara,
akan mudah diterima orang, padahal belum tentu benar. Saya baru tadi sore lewat ya, lewat di HP saya ada video, katanya kita kalau pernah kehilangan uang ya, kalau kita mau uangnya kembali ada caranya. Masya Allah. Jadi saya lihat sampai terakhir ya, dia bilang kalau tidak kembali Allah akan ganti berkali-kali lipat. Iya, apa amalannya? Dia bilang baca ya, wa wajadaka dhallan fahada. Iya, ayat di surah itu Ad-Duha. Iya, wa wajadaka dhallan fahada. Apa artinya? Ya. Itu pun dia bilang apa? Baca 1000 kali. Luar biasa. Banyaknya mana itu zikir bisa dibaca, ada hadisnya. Ini sekarang dia suruh kita baca wa wajadaka dhallan fahada 1000 kali supaya kembali uangnya. Jadi kalau uang yang dikorupsi orang mana? Akankah kembali? Jelas kan? Ini tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya. Itu wa wajadaka dhallan fahada itu jelas di surah Ad-Duha. Ya. Apa artinya? Apa maknanya? Lihat kandungannya. Itu bukan berbicara tentang uang hilang. Artinya saja apa? Wa wajadaka dhallan, Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat. Fahada, kemudian Allah memberimu petunjuk, hidayah. Ini Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang dimana tadinya kita tidak tahu Al-Quran, tidak tahu Sunnah, ya, tidak tahu petunjuk. Sekarang Allah beri hidayah. Jelas? Tidak ada hubungannya sama orang hilang. Apalagi mau dibaca 1000 kali. Iya, tambah tidak masuk akal. Banyak begini, Pak. Ya, jangan kita kira ya ini benar. Yang semacam ini tidak ada. Itu pun tidak ada tuntunannya siapa yang melakukannya, siapa yang pertama kali mencontohkannya. Nah, kemudian rata-rata yang begini itu selalu dia bilang apa? Ya, supaya doa ini, supaya zikir ini bisa membantu kalian, harus tulis di komentar qabiltu. Ya, artinya qabiltu, saya terima. Ya, maksudnya sanatnya. Ya, ini tidak ada asal usulnya. Jelas tidak ada tuntunannya dari Al-Quran maupun Sunnah. Jelas ya? Jadi ini semua termasuk dalam pembohongan dalam beragama. Jadi kita hati-hati dalam beragama. Tidak boleh langsung dengar, amalkan, dengar, terima, difilter itu. Iya. Karena kapan kita langsung menerima, jadinya seperti tadi. Ya, Allah katakan apa? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Gimana kira-kira kalau nenek moyang yang kita ikuti, orang tua kita yang kita ikuti ternyata tidak tahu masalah agama dan tidak dapat hidayah. Kalau kita tersesat gimana? Siapa yang mau jamin? Sedangkan mereka saja tidak bisa menjamin diri sendiri. Dipahami? Ya, maka yang bisa membantu kita ya selamat dari kesesatan-kesesatan seperti ini, ya diri kita sendiri berusaha memperbanyak doa, memperbanyak belajar, memperbanyak membaca. Nah, itu caranya supaya hilang dari diri kita ya rasa keraguan. Demikian pula was-was, harus dijauhi was-was. Ya, karena was-was itu sama dari syaitan. Ya, was-was juga sama, itu datang dari syaitan. Ya, orang yang beriman itu ketika dia beriman, dia bangun imannya di atas ilmu. Ketika dia bangun imannya di atas ilmu, dia akan meyakini hal tersebut. Ya, setelah dia yakin tidak akan ada keraguan. Makanya Allah berfirman, ya, berkaitan dengan orang-orang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, tidak ada was-was. Pokoknya apa yang datang diterima saja. Iya, contoh kecilnya dalam masalah salat. Dalam masalah salat, kita harus yakini apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Contoh misalnya orang banyak was-wasnya, ya kalau dia salat biasanya katanya
ada keluar sedikit di belakang kayak kentut kecil. Ya. Maka Nabi SAW dalam hal ini sudah memberikan tuntunan, jangan kita ragu ini salat kebatal atau tidak. Tidak perlu ragu-ragu. Ya, karena agama ini jelas. Nabi SAW katakan apa? Orang yang seperti ini la yang soruf, tidak batal salatnya, tidak batal. Hatta yasma'a sautan, kecuali dia dengar bunyinya. Kalau memang ada bunyinya kencang, ya, batal. Aw yajidarihan, atau dia cium baunya. Ya, karena biasa tidak berbunyi, ya, tapi sanaki. Jelas ya? Nah ini Nabi SAW sudah contohkan. Di antara hal yang harus kita yakini begini. Jadi kalau kita rasa kayak ada keluar, jangan was-was itu. Ya, jadi sampai hal terkecil Nabi ajarkan. Keyakinan itu penting. Ya, makanya para ulama mereka membangun kaidah, kalau kita sudah yakini sesuatu, jangan kita tinggalkan hanya karena kita meragukan ini benar atau salah. Jelas ini? Iya. Ini rincian sedikit dari apa yang diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Makanya beliau ingatkan, ya, hati-hati, tinggalkan waswas, tinggalkan orang-orang, ya, yang seperti tadi modelnya saya contohkan, ya, baca wajadaka dhallan fahada 1000 kali supaya uangnya kembali. Ya tidak akan kembali kalau bukan rezeki kita. Ya, kalau kita mau uangnya kembali, ya cari. Jelas ya? Tidak bisa kita hilang wanita misalnya, kemudian tinggal di rumah, ya, duduk di kamar, wajar kalau tidak akan kembali. Itu uang orang dapat, orang lain yang akan dapat. Jelas? Nah, ini hati-hati, ya. Makanya beliau ingatkan juga, wa alaihi an la yastami'a ila syubuhatihim la siyama wa annahum qad nashitu fi hadhihi al-ayyam ma'a ta'addudi wasailil i'lam wa sur'atil intishariha. Kata Syekh, dan seorang muslim tinggalkan mendengar orang-orang yang seperti ini, orang-orang tidak jelas, ngajari agama tidak jelas. Iya, syubhat-syubhatnya tinggalkan, karena mereka ini sudah bersemangat dalam menyebarkan apa? Menyebarkan kesesatan, yang menyebarkan kekeliruan. Yang penting banyak yang nonton, banyak followersnya, ya, banyak subscribernya, jelas ya, yang banyak yang ikuti, ya, banyak hasilnya dari kontennya. Kan orang itu cari penghasilan dari situ, Pak. Iya, banyak orang yang seperti itu, dan itu tidak diragukan yang seperti itu. Ada orang yang menjual ini, menjual itu, jelas ya. Ini kata Syekh, harus berhati-hati, apalagi sekarang cara, ya, menyampaikan sesuatu itu sangat banyak, ya, sangat banyak, lewat WhatsApp bisa, ya, dan cepat tersebar. Satu saja disebar, ya, jangan disebar di 5 grup, satu grup saja isinya 100 orang. Anggaplah ini 100 orang, ya, punya grup beda-beda masing-masing, dia sebarkan ke grup beda-beda. Satu grup isinya 100 orang juga. Ya, habis itu kesesatan di mana-mana nih. Jelas ya? Iya. Fa atharu syubhat ya fi suhuf wal mujallat wal muallafat. Ya, maka syubhat itu pun memberikan pengaruh. Ya. Ya, mereka memberikan pengaruh syubhat di dalam banyak hal. Jadi harus kita tinggalkan yang seperti ini. Ini uraian dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau bawakan, ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi bawakan ucapan Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau katakan di suatu majelis, ya, ketika Mu'adz itu setiap hari mengajar, itu selalu beliau sebutkan Allahu hakamun qista halakal murtabun. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang adil, dan, ya, semoga Allah membinasakan orang-orang yang ragu. Jadi setiap kali dia mengajar, dia bacakan ini. Ya, artinya apa?
supaya apa yang Mu'ad sampaikan dari Al-Quran atau hadis, dari halal dan haram, karena Mu'ad bin Jabal itu dijuluki ya oleh Nabi SAW sebagai sahabat yang paling paham halal haram. Sahabat siapa ini? Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, paling paham halal haram. Jadi setiap kali dia jelaskan masalah agama, masalah halal, masalah haram, dia akan sebutkan Allah mahkamul qist. Allah itu hakim yang paling adil. Ya, adapun orang-orang yang ragu, Allah akan membinasakannya. Jadi supaya orang ingat, ini halal jelas dalilnya ini. Ya, ini dilakukan. Oh, ini haram jelas harus ditinggalkan. Tidak boleh kita ragu-ragu. Ya, jangan kita bilang, masa begini haram. Paham ya? Apalagi sekarang yang paling sering diragukan itu ya masalah menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu kan banyak diragukan. Ya, misal anak-anak sekolah sudah dewasa, sudah balik, atau anak-anak kuliah, ya, anak-anak sekolah paling banyak contohnya. Gurunya perempuan disalimi semuanya satu-satu, ya, pegang tangannya. Sedangkan Nabi SAW sudah sebutkan seorang lelaki ditusuk dari kepalanya, ya, tembus sampai ke bawah, ya, masuk dari kepala turun tembus sampai ke bawahnya. Kata Nabi SAW, kalau dia ditusuk dengan besi panas seperti itu lebih bagus dibandingkan dia harus sentuh perempuan yang bukan mahramnya. Itu jelas. Nabi kita SAW, maka ini haram, jelas ini haram. Iya. Maka Mu'ad ketika setiap kali mengajar dia sebutkan ini, Allahu hakamul qist. Allah itu hakim yang paling adil. Ya, Allah akan memberikan hukum antara hamba-hambanya. Ini akan dihukum karena dia seperti ini. Dan Allah adil. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu adil, tidak pernah menzalimi hambanya. Halal yang haram itu Allah adil di situ. Ada balasan setiap darinya. Iya. Makanya orang yang ragu terhadapnya itulah yang akan binasa. Jelas? Dan ini penting kita ingatkan, ya, kita ingatkan keluarga kita, jangan sentuh kalau bukan mahramnya. Jelas? Jangan disentuh kalau bukan mahramnya. Sama halnya sepupu juga demikian. Ya, sepupu itu bukan bagian dari mahram kita. Iya. Karena mahram itu dijelaskan di dalam ayat. Di dalam ayat panjang penyebutannya, ada mahram ya yang memang keluarga kita, ada mahram karena pernikahan, ada mahram karena persusuan. Jadi banyak rinciannya. Iya. Itu semuanya ada jelas di dalam agama. Kalau kita dilarang menyentuhnya, jangan kita bilang, masa sepupunya tidak boleh. Kebentuk meragukan, masa gurunya tidak boleh. Ya, kalau memang tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Ya, saya dulu SMK sama, SMK biasa. Nanti setelah SMK baru masuk pondok. Itu guru saya dulu. Itu mereka sudah kenal. Ya, kalau saya datang itu begini semua tangannya. Tidak ada yang mewakil yang tangguh. Ya, karena setiap mereka mau saling, kita biasakan begini, dan mereka pasti akan menghargai. Iya, mereka pasti akan menghargai, karena kan bagian dari akidah, bagian dari keyakinan, bagian dari Islam. Ya, masa kita dituntut menghargai agama non-Muslim, sedangkan agama kita tidak mau kita hargai satu sama lain. Jelas ya? Apalagi hadis-hadis yang jelas datang dari Nabi SAW, itu banyak berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak boleh ada keraguan. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, itu beliau menyebutkan, inna minal yakini alla turdi ahadan bisakhatillah wa la tahmadu ahadan ala ma ataka Allah wa la talumu ahadan
ala ma lam yu'tika Allah wa inna Allah bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-ruh wal farah fil yakin wa ja'ala al-hammi wal hazan fi syakki was sukhat wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Ini bagus ucapannya. Iya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di antara bentuk, ya, sungguh di antara bentuk keyakinan yang mana dibilang orang yakin, ya, orang yakin terhadap Allah itu yang bagaimana? Kata Ibnu Mas'ud, sungguh di antara bentuk keyakinan adalah engkau tidak pernah ridha terhadap seorang pun, ya, yang Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, ya, murka kepadanya. Ini kata Abdullah Ibnu Mas'ud, tidak pernah ridha kepada seorang pun yang Allah murka kepadanya. Dan engkau tidak memuji orang terhadap nikmat yang Allah beri kepadamu. Kalau kita dapat nikmat, ya, orang itu hanya perantara. Orang itu hanya perantara. Tidak perlu kita menyanjung, ya, memuliakan berlebihan. Jelas? Tidak perlu. Berterima kasih saja. Itu manusia sewajarnya. Karena Nabi SAW sebutkan juga apa? La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak terhitung orang bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Tapi kita tidak diperintah memuji-muji dia seakan-akan nikmat itu dari dia. Tidak. Nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian beliau katakan, wala talumu ahadan ala ma lam yu'tika Allah. Jangan pernah kamu mencela orang kalau ada satu hal yang Allah belum beri kepadamu. Tidak boleh kita mencela orang lain kalau ada nikmat tidak kita dapatkan. Paham maksudnya? Ya? Mengerti? Ya, kadang orang kalau bisnisnya gagal, dia cela orang. Gara-gara kami tidak jadi sih. Tidak jadi sing laku, tidak jadi sing laptop. Ya, orang lain dia salahkan. Padahal yang mengatur itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya? Iya. Ini tidak boleh kita menyalahkan orang. Gara-gara kau, kalau tidak ada kau, kalau tidak begini, ya pasti laku. Tidak. Itu memang takdir Allah. Itu bentuk keyakinan. Ini beliau ajarkan kita bentuk yakin terhadap takdir sebenarnya begini. Iya, terhadap takdir kita yakinnya seperti ini. Iya. Jangan kita mau ridha terhadap orang yang Allah murkai, jangan kita memuji orang terhadap apa yang Allah beri, memuji berlebihan. Jelas? Karena itu nikmat datang dari Allah. Dan jangan kita mencela orang kalau ada Allah tidak berikan. Jadi itu dua harus dipahami. Intinya dari Allah semua. Nikmat kita dapatkan dari Allah, sehingga tidak boleh berlebihan sama orang. Ya. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan di situ. Ya, seandainya bukan karena kamu, saya pasti mati. Nah, biasa kan orang seperti itu. Ya, kalau bukan karena dia, mungkin saya sudah tenggelam, tidak ada. Itu kan seakan-akan menyandarkan keselamatannya kepada orang. Iya. Itu tidak diperbolehkan. Demikian pula mencela orang lain, ini yang paling banyak. Kalau itu tadi sebagian orang sudah paham. Kalau ini kadang orang tidak paham. Iya, kita mencela, menyalahkan orang, menjelekkan orang lain kalau ada nikmat belum kita dapatkan, padahal Allah yang mengatur itu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua. Kemudian wa inna Allaha bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-ruh, ya, wal farah fil yakin. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmu Allah dan karena, ya, keadilan
dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan ar-rauh itu ya kebaikan, kesenangan, wal farah dan kebahagiaan sama itu ada pada keyakinan. Ya, orang itu akan selalu tenang, akan selalu senang, akan selalu bahagia selama dia yakin. Ya, selama dia yakin. Kalau dia dapat nikmat, dia yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terluputkan, dia yakin Allah masih mau memberikan yang jauh lebih baik dari hal tersebut. Tidak perlu menyalahkan orang. Kita kalau menyalahkan orang sakit hati kita. Kalau orang terus kita mau salahkan, jelas ya? Selalu cari-cari kambing hitam. Itu tidak perlu. Iya. Dan itu kadang terjadi di dalam rumah tangga, kita tidak sadari. Kalau anak-anak kita misalnya jatuh, ya, atau anak-anak kita sakit, ya, paham? Kadang istri itu gara-gara kita dibawa kita di malam, keliling-keliling, ya, sakit nih. Ya, atau misalnya jatuh gara-gara kau tidak mengawasi, biar diawasi kalau memang sudah takdirnya ya seperti itu. Ya, gara-gara kamu izinkan begini begitu, enggak. Ya, enggak perlu mencela orang lain atas apa yang Allah takdirkan untuk kita berupa musibah. Baik. Wa ja'ala al-ham wal hazan fi syak was-sukht, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya kesedihan, adanya rasa gundah gulana itu kalau orang-orang itu ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia murka terhadap apa yang Allah takdirkan. Kemudian terakhir Abdullah bin Mas'ud beliau katakan apa? Termasuk dan terbentuk yakin juga, inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Sungguh rezeki Allah itu tidak akan bisa ditarik paksa oleh orang yang sangat semangat. Paham sih? Ya, orang semangat sekali nih, ya mau kerja, paham? Semangatnya luar biasa, maka dia berusaha lebih banyak, ya, di atas batas yang tidak wajar. Paham maksudnya? Tetap rezekinya akan sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Jelas? Iya, tidak akan berubah. Mau kita bersemangat bagaimanapun, kalau rezeki kita segitu. Iya. Misal di hari ini kita tinggalkan sholat 5 waktu, fokus mencari rezeki. Biasakan yang tinggalkan itu, ya, ada sebagian orang memang harus dia tinggalkan, ya, apalagi dikejar waktu. Kalau kita lihat orang-orang yang kerja sebagai ojek online kan begitu, ada waktunya. Kalau dia terima pesanan sebelum zuhur, itu harus sampai ada waktunya sekian menit, otomatis dia tidak sholat. Kalau lewat waktu sholat, tidak sholat berjamaah, ya, kecuali dia sholat setelahnya atau dia singgah sebelumnya. Iya, itu kalau kita contohkan, anggaplah orang kerja begitu tidak sholat sama sekali, tidak akan berubah itu rezekinya. Kalau dia matikan aplikasinya, kemudian dia singgah sholat, waktu sholat tiba dia sholat, dia nyalakan lagi, akan tetap sama. Iya, akan tetap sama. Kita mau menjual mangga di pasar dari pagi sampai pagi, kalau rezeki kita kayak gitu ya kayak gitu, tidak akan berubah. Jelas ya? Ini kalau orang yakin enak dia kerja. Ya. Yang jelas dia usahakan, tiba waktu ibadah, tiba kesibukan yang lebih penting dia tinggalkan. Rezeki tidak akan lari dari itu. Iya. Wala yarudduhu karahiyatul karih, dan rezeki itu tidak akan tertahan meskipun ada orang tidak suka. Ya? Ada orang suka, ada orang tidak suka. Kita panasi apa? Ya, panasi mobil misalnya. Ya, tetap itu mobil akan ada meskipun orang tidak suka. Paham maksudnya? Tidak akan tertahan meskipun banyak yang benci. Ya, banyak yang tidak senang dengan kita misalnya kan? Anggaplah dengol yang tidak disuka misalnya, jual mangga murah sekali, satu pasar tidak ada yang suka misal,
tetap orang akan datang ke dia, biar di rumah juga orang akan datang. Ya, selama dia menjual pasti datang dia. Dipahami maksudnya? Ya, ini perumpamaan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau ingatkan, ya, beliau gambarkan bagaimana orang yakin itu sebenarnya. Begini modelnya. Dia yakin terhadap rezekinya, dia yakin terhadap nikmat Allah, dia yakin terhadap takdir Allah. Sehingga mau semangat bagaimanapun, ya, banting tulang kayak gimana pun. Orang kan bahasanya banting tulang. Ya, jangankan banting tulang, dia patah-patah tulangnya karena banting-banting, tetap rezekinya segitu. Kalau itu takdirnya itu. Jelas? Ya, maka fokus. Bagaimana fokusnya? Fokusnya sesuai firman Allah. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat yang Allah sudah siapkan, tapi masalah dunia jangan kamu lupakan. Jangan, ya, fokus di masjid terus dari pagi sampai pagi, tidak mau kerja. Anak istrinya di rumah tidak tahu mau makan apa. Jelas? Kata Allah, fokus, ya, kejar akhirat. Tapi kalau waktunya untuk mencari maisha, kehidupan, rezeki, kerja kita. Jangan malas. Jelas? Jangan kerja kita terus. Iya, nanti datang taklim kalau tidak ada kerjaan. Nah, itu keliru sudah. Jelas ya? Iya. Ini yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, banyak pelajaran di dalamnya, ya, tentang keyakinan seorang muslim. Ini yang bisa kita sebutkan di malam ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustaz tadi yang disebutkan bahwa ada bacaan-bacaan yang termasuk mungkin saja mereka itu lakukan. Yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana status penghasilan dari konten tersebut? Ya, sekarang sudah sampai ke desa, orang di desa-desa pun juga begitu, Ustaz. Iya. Kalau yang seperti itu hasilnya tentunya haram. Iya, pasti. Kalau kita carinya dengan cara menyesatkan orang, dengan cara yang haram, tidak mungkin berubah jadi halal. Nah, iya, apa yang memang diharamkan oleh Allah kan diharamkan oleh Allah yang seperti itu. Iya, tidak boleh menyesatkan orang. Jangankan menyesatkan orang, kita ngomong saja masalah agama tanpa ilmu dilarang. Ya, orang jadi ustadz di sosmed, dapat uang dari hal tersebut, ya, tidak diperbolehkan, jangan. Ya, apalagi kalau memang tidak ada ilmu. Beda kalau ada ilmunya, ya. Kalau ada ilmunya tidak ada masalah. Ya, karena Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kalian, ya, berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Tentunya hal yang tersebut, ya, harus ditinggalkan. Jangan orang itu kalau cari rezeki itu bukan lihat banyaknya, tidak perlu lihat banyaknya. Rezeki itu banyak sedikitnya tidak penting. Ya, orang yang anggap banyak sedikitnya itu penting karena matanya adalah dunia. Ya, tapi kalau pandangannya akhirat yang menjadi fokusnya, itu dia lihat berkah atau tidak, bermanfaat atau tidak, ya, selamat dia atau tidak. Karena rezeki itu tidak akan berubah dengan cara halal atau dengan cara haram. Itu dari faedah dari ulama, ya, dari ulama-ulama Yaman. Mereka sebutkan ada pertanyaan, apa hukum, ya, rezeki yang didapatkan oleh pencuri? Apakah itu rezekinya ataukah bukan? Pencuri ini apa hukumnya? Jelas? Mereka jawab, itu rezeki, tetap rezekinya itu. Hanya saja dia dapatkan dari cara yang halal. Andaikan dia usaha dari cara yang halal, itu akan tetap didapatkan. Paham tak? Ya, perumpamaannya, ya, seperti apa? Seperti puncak ini. Ya, ini bisa kita raih sebenarnya. Ini nanti ujung-ujungnya akan sampai ke sini. Tinggal kita milih cara halal atau cara haram. Ujung-ujungnya akan sampai. Ujung-ujungnya akan sampai. Cuma kadang orang, ya, terlalu fokus sama apanya, nominalnya, mau cepat-cepat, padahal belum waktunya. Ya, seperti itu. Ya, ditinggalkan saja. Baik. Ada lagi?
Yang jelas itu tidak ada ya manfaatnya. Iya. Apalagi kalau kita bilang, oh tapi banyak nggak dapat. Memang banyak nggak dapat. Nanti di akhirat banyak tahun nggak dapat. Iya. Paham ya? Ada lagi? Cukup, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi